pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama datang menyembah Tuhan. Kita pergunakan waktu yang sedikit ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia dengan segenap hati. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup melakukan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup melakukan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Mari secara kita menyanyi lagu ini, mungkin masih asing, tapi kata-katanya begitu indah. Pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia melihat segala apa yang kita alami, dan Dia tidak hanya melihat, tapi Dia mau menolong kita dalam segala perkara, dalam segala masalah kita. Tuhan akan menolong kita. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu melakukan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Satu kali lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup melakukan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu melakukan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Haleluya Yesus. Luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau sungguh hebat Tuhan. Haleluya. Engkau yang sanggup melakukan semua masalah kita. Haleluya. 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 Kau rawat setiap kami ya Tuhan. Kau lihat jemaat-Mu yang dengan segenap hati datang kepadamu. Kami perlu lawatan Tuhan. Kami perlu kuasa-kuasa-Mu, Yesus, oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Jangan Kau lewatkan satu pun dari kami Tuhan. Kami tak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan berharapku, ini aku datang kepadamu. Ku serahkan seluruh hidupku, ku serahkan seluruh
padaku, hanya Engkau lah Bapa. Terima kasih. Sebelum kita mendengar firman, sebelum berdoa, saya ingin menyanyikan lagu ini satu kali lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup mengampuni segala masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu mengabulkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kalau pagi hari ini kami bersama-sama dengan pengikut-pengikutmu Tuhan, jemaatmu Tuhan, datang menyembah Engkau di dalam pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan, pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu, sehingga Engkau sangat memperhatikan kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengar pemberitaan firman-Mu, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan mencermati akan semua perkataan yang ada di dalam firman-Mu. Kami percaya Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus-Mu akan Kau curahkan kepada hamba Tuhan, Ibu Gembala kami, Meta Harisipanya, di mana Tuhan beliau sudah memimpin kami jemaat gereja Ambengan ini dengan begitu luar biasanya Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami setiakan hati kami sebagai tanah yang baik, supaya benih firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan kerajaan. Dan kami juga percaya Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan, Kau urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami bisa mempersembahkan hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang layak dan benar kepadamu Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu atas kami Tuhan. Kau ciptakan kami serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, supaya kami bisa melakukan ini semuanya Tuhan. Hanya kepadamu lah Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat berbakti dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anak-anak kesayangan Tuhan Yesus Kristus, semua baik-baik, sehat, tetap semangat. Memang kita selalu dalam pemeliharaannya yang sempurna itu. Amin, amin. Saya bersyukur dan berterima kasih kalau kembali pagi hari ini saya boleh melayani kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus turun atas kita semua dan renungan ini boleh memberkati kita. Puji Tuhan saudaraku. Saudara, tanggal 17 Agustus yang lalu 2020 ini, seluruh rakyat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yang tinggal di kota-kota, di desa-desa, di daerah-daerah terpencil, semua memperingati hari yang bersejarah bagi bangsa dan negara kita, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, saudaraku ya. Tetapi memang peringatan kali ini diadakan berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita tahu semua saudara, itu gara-garanya si COVID-19 itu ya, pandemi COVID-19 itu. Maka protokol kesehatan dijalankan ya saudaraku. Tetapi saya rasakan tidak mengurangi rasa sukacita, suasana bersyukur atas berkat Tuhan bagi negara dan bangsa kita.
Bukan main saudaraku, sudah 75 tahun kita merdeka. Kita bebas terlepas dari penjajahan negara-negara lain. Kita menjadi negara yang merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, saudara, puji Tuhan. Saudaraku, rakyat Indonesia, dalam peringatan proklamasi kemerdekaan ini, kita akan mengingat kembali jasa-jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa yang telah mencurahkan darahnya, membasahi persada tanah air tercinta ini. Negara kehilangan putra-putra terbaiknya, para orang tua kehilangan anak-anak kesayangannya, istri kehilangan suami, anak-anak kehilangan orang tuanya. Semuanya itu demi membela negara dan bangsa kita, demi membela nusa dan bangsa. Puji Tuhan, saudaraku. Saudara, kemerdekaan Indonesia haruslah kita syukuri sepanjang masa. Kita menghargai, kita menghormati para pahlawan bangsa, pejuang yang gagah berani, yang rela berkorban demi membela tanah air tercinta ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa-jasa dan pengorbanan para pahlawannya. Marilah saudaraku, kita semua rakyat Indonesia, kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, yang baik, yang membangun, guna kemajuan dan kemakmuran negara dan bangsa kita. Dan Indonesia tercinta akan menjadi negara yang lebih maju lagi, lebih dihargai, dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Amin, saudara. Saudara, dalam Alkitab juga diceritakan banyak pahlawan-pahlawan yang membela nama, membela kehormatan Tuhannya, saudaraku. Di antaranya sebut saja Musa, Yosua, Kaleb, Gideon, Yusuf, Deborah, Daniel, Daud, saudaraku, Rasul Paulus, dan masih banyak lagi, saudaraku. Tetapi jangan lupa, saudara, pahlawan kita yang satu ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang rela berkorban menumpahkan darahnya untuk keselamatan umat manusia. Amin, saudara ya. Saudaraku, renungan pagi ini kita tidak membahas tentang para pahlawan itu, tetapi marilah kita merenungkan bersama tentang satu topik, yaitu hubungan suami istri, hubungan pasutri dalam rumah tangga, saudaraku. Oleh karena itu tema renungan ini adalah pahlawan cinta, saudara ya. Renungan ini saya bagi dalam 3 bagian, yaitu pertama, suami istri sebagai pahlawan cinta. Kemudian kedua, perzinahan yang mengerikan, yang menjijikkan. Dan yang ketiga, siapakah pahlawan cinta yang sejati? Mari kita renungkan bagian A, saudaraku ya. Suami istri sebagai pahlawan cinta. Saudara, renungan tentang pasangan suami istri sebagai pahlawan cinta ini tidak ditujukan hanya kepada pasangan suami istri yang baru menikah ya, dalam honeymoon, bulan madu, saudaraku ya, pasutri yang masih muda, tetapi juga untuk pasutri yang sudah lama menikah, pasutri umas, saudaraku, istilahnya pasutri usia emas ya, untuk mengingatkan mereka kembali pada hari-hari yang bahagia itu, saat-saat yang indah, yang manis, penuh sukacita itu. Puji Tuhan, saudaraku. Saudara, suami istri sebagai pahlawan cinta. Hai suami-suami Kristen, suami-suami yang percaya kepada Tuhan Yesus, suami-suami anak Tuhan, jadilah pahlawan cinta bagi istrimu. Hai istri-istri Kristen, istri-istri yang percaya pada Tuhan Yesus, istri-istri anak Tuhan, jadilah pahlawan cinta bagi suamimu. Bukankah seorang pahlawan akan mati-matian mempertahankan negaranya, rela mengorbankan dirinya asal negaranya terbebas, terlepas dan merdeka dari jajahan bangsa-bangsa lain, agar negaranya bebas dari tindasan, dari intimidasi, tekanan, siksaan dari negara-negara lain.
Begitu juga dengan pahlawan cinta. Pasangan suami istri akan mempertahankan cintanya satu sama lain walau apapun yang terjadi. Bukankah dalam janji-janji nikah yang diucapkan sepasang mempelai di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan sidang jemaatnya pada waktu pemberkatan nikah kudus di gereja, yaitu walaupun apa yang terjadi akan selalu hidup berdampingan serta memelihara kesatuan dalam Tuhan Yesus Kristus. Suami istri berjanji untuk selalu hidup bersama, selalu berdampingan sepanjang umur hidupnya, baik di waktu sehat maupun sakit, di waktu senang ataupun susah, di waktu berkelimpahan atau tidak. Ingat saudara-saudaraku, tidak ada kata-kata kasar, kata-kata keras yang kotor, kata-kata yang menyakitkan hati. Tidak ada fitnah, tidak ada gosip yang keluar dari mulut seorang pahlawan cinta kepada pasangannya. Tetapi kata-kata yang manis, yang indah, yang menyejukkan hati, kata-kata yang mesra, ya, yang manja, yang keluar dari mulut seorang pahlawan cinta kepada pasangannya. Dan pasutri itu akan saling memuji satu sama lain. Kita akan baca dalam Kidung Agung 1 ayat 15, kemudian baru Kidung Agung 1 ayat 16. Saya minta dengan hormat Ibu Frida akan membacakannya. Kidung Agung 1 ayat 15. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Inilah pujian seorang istri kepada suaminya. Kedengarannya indah sekali, bukan saudara-saudaraku? Ya, suami istri pahlawan cinta, sering-seringlah mengatakan kepada pasanganmu, saya cinta kamu, aku tresno kowe mas, aku tresno kowe dek, ik liebe dich, wo einig, ik heb jou lief, ik hou van jou schat, kata orang Belanda saudaraku, I love you dear. Maka pasangan itu akan bersuka cita, hatinya berbunga-bunga saudaraku. Pahlawan cinta dalam keluargamu pasti tidak boleh ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada perselingkuhan, tidak ada will, wanita idaman lain, tidak ada pil, pria idaman lain, tidak ada rahasia-rahasiaan saudaraku. Misalnya soal keuangan atau soal adanya penyakit dari keluarga besar dan lain-lain. Saudaraku, maka dengan demikian hidup nikah akan terpelihara baik. Selalu ada kasih setia, hubungan pasutri tetap harmonis, romantis, saling mencintai, saling menyayangi. Maka yakinlah hadirat Tuhan pasti ada dalam rumah tangga itu. Dan dengan hadirnya Tuhan dalam rumah tangga itu, maka pekerjaan iblis, tipu dayanya, serangan-serangan si jahat pasti dihancurkannya. Dan berkat-berkat Tuhan Yesus jasmani rohani berlimpah. Maka ada kesukaan besar dalam rumah tangga itu. Puji Tuhan saudara. Kita baca Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan. Menurut Alkitab terjemahan lama disebutkan menajiskan. Janganlah kamu mencemarkan, menajiskan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Tempat tidur jangan jadi najis, cemar, kotor. Ya, yang dimaksudkan di sini bukan secara hurufiah saudaraku. Tempat tidur tidak boleh kotor, harus bersih. Tetapi saudara, kalau diartikan secara hurufiah pun tidak salah saudaraku. Ya, baik juga kalau tempat tidur kita bersih ya saudaraku. Aduh, enak dilihat ya saudara, bisa tidur nyenyak.
Tapi saudara-saudaraku, yang dimaksudkan dalam ayat itu, tempat tidur jangan najis, jangan cemar, jangan kotor. Ini berarti jangan hubungan antara suami istri dinajiskan, dicemarkan, dikotori oleh apapun juga. Apa yang bisa mengotori hubungan suami istri? Menurut ayat tadi itu, Ibrani 13 ayat 4, adalah persundalan dan perzinahan. Tidak boleh ada orang ketiga dalam hubungan suami istri. Amin. Saudara-saudaraku, hubungan pasutri tidak boleh dipisahkan, diceraikan oleh apapun. Hanya kematian saja, hanya maut saja yang dapat memisahkan hubungan suami istri. Inilah yang dinamakan pahlawan cinta itu. Suami pahlawan cinta bagi istri, dan istri pahlawan cinta bagi suami. Puji Tuhan. Saudara, memang pernikahan harus kudus, hidup nikah harus suci, saudaraku ya. Saudara, kita tahu tadi itu dalam Ibrani 13 ayat 4 bagian terakhir dikatakan apa, saudara? Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah, saudaraku. Saudara, mari kita hati-hati dalam hidup ini. Waspadalah, waspadalah, karena akan dihakimi Allah sendiri. Puji Tuhan, saudaraku ya. Saudaraku, dalam Alkitab ada diceritakan tentang kejadian-kejadian yang mengerikan, yaitu perzinahan, tentang pernikahan yang menyimpang, yang nyeleweng, yang menjijikkan, yang tidak sesuai dengan ketetapan dan peraturan Tuhan. Saudaraku, peristiwa-peristiwa perzinahan itu yang mengerikan itu dalam Alkitab ditulis juga ancaman hukumannya, saudara. Ya, coba antara lain saya mendapatkan ini, saya sebutkan, saudara. Seorang anak tidur dengan istri dari bapaknya sendiri, saudara, yaitu Ruben, putra sulung Yakub. Yakub ayahnya dan Lea ibunya. Tidur dengan Bilha, saudaraku, gundik ayahnya. Kita tahu Yakub mempunyai 4 orang istri, saudara. Salah satunya adalah Bilha. Ya, saudara, ini tertulis dalam Kejadian 35 ayat 22a dan 1 Tawarikh 5 ayat 1. Saudara catat aja ayat-ayatnya ya, nggak mungkin dijelaskan satu persatu. Kemudian ada lagi, saudaraku, Daud berzina dengan Batseba, istri Uria. Uria adalah salah seorang tentaranya sendiri, anak buahnya Daud sendiri, saudara ya. Itu tertulis dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27 dan 2 Samuel 12 ayat 10 dan ayat 14. Kemudian ada lagi, saudaraku, perzinahan Imam Hofni dan Imam Pinehas, anak-anak dari Imam Eli. Perzinahan itu mereka lakukan dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25 dan ayat 34. Ada lagi, saudara, perzinahan Amnon dengan Tamar, ya, tertulis dalam 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 22 dan ayat 28. Amnon, putra sulung Daud, dengan istrinya yang bernama Ahinoam. Tamar, putri Daud, dengan istrinya yang bernama Maakah. Jadi putra Daud berzina dengan putri Daud, tetapi dari berlainan istri. Saudaraku, masih ada lagi perzinahan Absalom, saudara, anak-anak Daud dengan gundik-gundik Daud, saudaraku. 2 Samuel 16 ayat 20 sampai 23, 2 Samuel 18 ayat 14 sampai 15. Saudara, perzinahan laki-laki dengan anak gadis dan ibunya, saudara. Imamat 20 ayat 14. Kemudian perzinahan laki-laki dengan istri ayahnya, ya, ibu tirinya.
1 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Saudara, dalam kesempatan ini marilah kita renungkan tentang salah satu perzinahan yang sangat terkenal sekali, yaitu perzinahan Raja Daud dengan Batseba. Saudara, kisah seluruhnya tertulis dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27. Saudara, sebagai PR saudara baca, indah sekali saudaraku ya. Kita baca 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5 saja. Tolong Ibu Frida. 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. 2. Sekali peristiwa, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. 5. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruh, aku mengandung. Saudara, secara singkat ya, saya ulangi lagi seperti yang dibacakan tadi. Daud sebagai seorang raja, mungkin dia berpikir seorang raja dapat berbuat apa saja. Dalam pasal 11 ini mengisahkan dosa dan kejatuhan Daud yang sangat tragis sekali, sangat mengerikan, menjijikkan. Ayat 1 mengatakan, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud yang seharusnya memimpin pasukannya dalam peperangan, sebagaimana yang selalu dilakukan sebelumnya. Tetapi ternyata waktu itu Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Santai yuk, santai. Yoab panglima perangnya diperintahkan Daud untuk maju bersama pasukannya dalam peperangan, dan mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Ayat 2 saudaraku mengisahkan tentang sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tidurnya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istananya dan melihat-lihat pemandangan sekitar Yerusalem. Tapi tiba-tiba saudara, dia tampak dari atas sotoh itu seorang perempuan cantik, sangat elok, sedang mandi. Hatinya penuh nafsu saudaraku, tidak bisa dikendalikan. Ayat 3, Daud bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, si cantik itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ayat 4, seharusnya Raja Daud setelah mengetahui bahwa wanita cantik itu punya suami, dia seorang istri, maka Daud tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi ternyata Daud menyuruh orang mengambil si dia, dan kemudian Daud tidur dengan Batseba. Ayat 5, akhirnya Batseba istri Uria mengandung. Daud telah berdosa, dosa perzinahan. Saudara-saudara, ternyata perbuatan jahat Raja Daud tidak berhenti sampai di situ, tapi berkembang terus. Diceritakan dalam ayat-ayat selanjutnya, dari ayat 6 sampai ayat 27, dengan cara yang sangat licik, keji, jahat, diupayakan kematian Uria, suami Batseba. Dalam peperangan mengepung kota Rabah atas perintah Daud, Yoab panglima perang itu harus menyuruh Uria
pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Dan gugurlah beberapa tentara dari anak buah Daud, termasuk Uria, mati. Kita akan baca ayat 26 dan 27. Tolong Ibu Frida. Ayat 26. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. 27. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jelas saudaraku, bagian akhir dari ayat 27 mengatakan bahwa di mata Tuhan adalah jahat apa yang dilakukan Daud itu. Ya saudara, selain perzinahannya dengan Batseba, juga dengan akal jahatnya Daud sampai terbunuhnya Uria, suami Batseba. Kita baca 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 10. Tolong Ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. 10. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Saudaraku, hukuman bagi Daud atas semua kejahatannya itu jelas tertulis dalam ayat 10 tadi, bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Selain itu, anak yang dikandung Batseba karena perbuatan Daud itu mati, saudaraku. Ya, 2 Samuel 12 ayat 14 mengatakan, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudaraku, hukuman yang berat diterima Daud sebagai akibat perbuatan-perbuatan perzinahan yang mengerikan dengan Batseba dan upaya atas pembunuhan Uria, suami Batseba. Saudara, kita sekarang sampai bagian C ya, bagian terakhir saudaraku ya. Siapakah pahlawan cinta yang sejati? Siapa saudara-saudaraku? Tidak lain, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saudaraku kita yakini bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai pahlawan cinta yang sejati? Kita akan baca dalam Lukas 22 ayat 69 sampai 70. Tolong Ibu Frida. Ayat 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. 70. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Saudara, menurut ayat-ayat ini jelas Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah putra Allah yang tunggal. Dia ada di dalam kerajaan sorga yang mulia dan duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Bahkan malaikat Gabriel menyebutnya dalam Lukas 1 ayat 32, dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Saudaraku, kita sungguh meyakini, mempercayai Tuhan Yesus Kristus adalah pahlawan cinta yang sejati. Karena jelas menurut ayat-ayat itu bahwa dia sebagai anak Allah rela meninggalkan kemuliaan surgawi, turun ke dunia dan menerima siksaan, penderitaan saudaraku, diolok-olok, dihina, ditampar, ditendang, dipukul, tangan dan kakinya dipakukan pada kayu salib itu, ditusuk lambungnya, dimahkotai duri, hingga mati atas salib di Bukit Golgota.
Dia menderita seperti itu, saudaraku, karena cintanya yang begitu besar kepada manusia. Dia tidak menghendaki manusia binasa dalam api neraka kekal, tetapi dia menghendaki, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara. Sekarang kita renungkan pelayanan Tuhan Yesus selama dia ada di dunia ini. Semua keperluan, kebutuhan manusia ditolongnya. Yang sakit disembuhkan, susah dihiburkan. Yang kekurangan dicukupkan, yang lapar dikenyangkan. Badai topan yang menerjang perahu murid-muridnya diteduhkannya. Bahkan yang mati pun dia bangkitkan. Semua masalah, persoalan, Tuhan buka jalan. Sungguh, saudaraku, pelayanan Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Hebat dan ajaib. Puji Tuhan, saudara, ya. Tuhan Yesus tidak membatasi umur seseorang yang ditolongnya. Nomor 1, saudaraku, ya, dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16, dengan perikop Yesus memberkati anak-anaknya. Ayat-ayat ini, saudara, sebagai PR, ya, saudaraku, ya. Dalam ayat-ayat ini dikisahkan tentang orang-orang yang membawa anak-anak kecil pada Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus memarahi orang-orang itu. Ketika Tuhan Yesus melihat, justru Tuhan Yesus mengatakan supaya jangan menghalang-halangi anak-anak kecil datang kepada Tuhan Yesus. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Dalam ayat 15 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudaraku, menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil berarti menerimanya dengan sikap yang polos, rendah hati, penuh keyakinan dan sungguh-sungguh, sehingga bersedia meninggalkan dosa serta menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan menerima Allah sebagai Bapa surgawi. Saudara, ayat 16 mengatakan, lalu ia, Yesus, ya saudara, memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus sangat memperhatikan keselamatan dan pembinaan rohani anak-anak. Para orang tua Kristen dan tentunya juga guru-guru sekolah minggu, para pembina rohani ABI, anak-anak Betel Indonesia dari GBI Ambengan, harus menggunakan setiap sarana yang tersedia untuk menuntun anak-anak kepada Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus rindu untuk menerima, untuk mengasihi dan memberkati anak-anak. Puji Tuhan, saudara, ini jadi bagian pertama, Tuhan Yesus memberkati anak-anak kecil, ya, amin. Sekarang yang kedua, saudara, Lukas 8 ayat 40 sampai 42, 49 sampai 56. Dalam ayat-ayat ini diceritakan tentang Yairus, saudara, seorang kepala rumah ibadat, datang kepada Tuhan Yesus sambil tersungkur di depan kaki Yesus dan mohon supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya perempuan satu-satunya, berumur kira-kira 12 tahun, sakit hampir mati. Saudaraku, kemudian datanglah seorang keluarga Yairus dan berkata bahwa anak itu sudah mati. Tidak perlu lagi kita menyusah-nyusahkan guru, ya, untuk minta guru datang ke rumah. Anak itu sudah mati. Tetapi Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu.
yang diharapkan Tuhan Yesus kepada Yairus, dan tentunya juga kepada semua anak-anak Tuhan yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus untuk percaya saja ya pada kemaha-kekuasaan Tuhan Yesus, maka semua keperluan pasti tertolong. Amin, saudara. Amin. Jelas tertulis dalam Markus 9 ayat 2, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Percaya saja, Yairus, meski anakmu sudah mati, tidak mustahil. Semua orang di rumah Yairus menangis dan meratapi anak yang mati itu. Tuhan Yesus berkata, jangan menangis, anak itu tidak mati, tapi tidur. Mendengar kata-kata Tuhan Yesus itu, orang-orang menertawakannya. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Terjadilah mujizat, saudara. Anak remaja 12 tahun yang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah bagian yang kedua, saudara. Tuhan Yesus membangkitkan anak remaja. Ya, sekarang yang ketiga, saudara. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Dengan perikop Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Dalam ayat-ayat ini diceritakan tentang seorang janda yang mempunyai anak laki-laki, anak tunggal, dan ternyata anak muda itu mati, saudaraku. Betapa sedihnya ibu janda itu. Satu-satunya harapan hidupnya telah meninggalkannya. Jenazah anak muda itu diusung keluar kota untuk dimakamkan. Banyak orang menyertai janda waktu itu. Luar biasa, saudaraku. Rombongan iring-iringan jenazah pemuda itu di pintu gerbang kota bertemu dengan rombongan yang lain, yaitu rombongan Tuhan Yesus beserta murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong menyertainya. Maka terjadilah mujizat itu. Ketika Tuhan Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Tuhan Yesus berkata, jangan menangis, ibu. Tuhan Yesus menghampiri usungan itu dan menyentuhnya. Para pengusung jenazah itu berhenti. Tuhan Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berkata-kata. Dan Tuhan Yesus menyerahkan pemuda itu kepada ibunya. Pertanyaan kita, mengapa Tuhan Yesus menyerahkan pemuda yang sudah bangkit itu kepada ibunya? Tentunya, saudara, supaya dirawat, dipelihara dengan baik. Juga jangan lupa untuk mengingatkan terus tentang mujizat kebangkitannya itu. Ya, dengan demikian supaya pemuda itu dan tentunya juga ibunya untuk tetap percaya dan menjadi anak Tuhan yang setia. Amin, saudara ya. Ini bagian ketiga, Tuhan Yesus membangkitkan seorang pemuda. Sekarang bagian yang keempat, saudara, dalam Markus 1 ayat 29 sampai 31. Tolong Ibu Frida dibacakan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ayat 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. 30. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. 31. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Saudaraku, jelas sekali dalam ayat 29 dikatakan Tuhan Yesus keluar dari rumah ibadat. Ini berarti Tuhan Yesus pergi ke gereja, saudaraku, untuk berbakti. Tuhan Yesus memberi teladan
bahwa dia juga selalu beribadah, saudara. Kalau Tuhan Yesus saja setia beribadah, terlebih kita, saudaraku, yang sangat memerlukan pertolongan Tuhan Yesus dalam seluruh segi hidup kita ini. Mengingat teladan Tuhan Yesus itu, marilah kita juga selalu mengutamakan ibadah kita. Ingat ayat hafalan kita, Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu itu. Amin, saudaraku ya. Saudara, ayat ini mengatakan, saudaraku, bahwa kita harus mengutamakan ibadah kita, ya. Maka janjinya, roti makananmu akan diberkati, air minumanmu akan diberkati, dan Tuhan Yesus akan menjauhkan penyakit dari antara kamu sekalian. Luar biasa, saudaraku ya. Jadi jelas, saudaraku, bahwa roti makanan kita itu, air minuman kita itu adalah berkat Tuhan, saudara. Diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menikmatinya, saudaraku, tidak akan membuat tubuh kita sakit dan lemah. Yakinlah itu, saudaraku. Tetapi boleh membuat tubuh kita sehat dan kuat. Dan dengan tubuh yang sehat kuat itu, kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Amin ya, saudaraku. Saudara, selanjutnya, saudara, ayat 29 dari Markus 1 tadi mengatakan, setelah Tuhan Yesus keluar dari rumah ibadat itu, Tuhan Yesus dengan Yakobus dan Yohanes. Perlu saudara ketahui bahwa Yakobus dan Yohanes adalah bersaudara, saudara ya. Pergi perkunjungan, besuk, saudara, ke rumah Simon dan Andreas. Simon dan Andreas juga bersaudara-saudara, untuk mendoakan ibu mertua Simon yang sakit. Saudara-saudaraku, di gereja kita juga ada seksi perkunjungan, saudara, seksi besuk. Mungkin ada yang mau bergabung, silahkan, saudara. Saya sering bilang sama anak-anak Tuhan, senang besuk, apa senang dibesuk? Senang ikut perkunjungan atau senang dikunjungi? Kalau dibesuk, saudara, kalau dikunjungi, berarti saudara bermasalah dalam hidup saudara. Karena itu, senanglah ikut besuk saja, saudara. Senanglah ikut perkunjungan saja. Saudara diberkati Tuhan. Amin ya, saudara. Saudaraku, ayat 30 mengatakan, murid-murid Tuhan Yesus memberitahu tentang ibu mertua Simon yang sakit demam itu. Saudara, mengapa Tuhan Yesus harus diberitahu? Apakah kalau tidak diberitahu Tuhan Yesus tidak tahu masalah kita? Oh, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus pasti tahu. Pasti mengerti masalah kita, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi Allah perlu pernyataan, pengakuan, dan penyerahan kita. Dengan memberitahu kepada Tuhan Yesus, menunjukkan kita tidak mampu mengatasi masalah kita sendiri. Kita hanya pasrah, berserah, berharap kepada Tuhan Yesus saja. Maka Tuhan Yesus akan bertindak dan menolong masalah, problem, keperluan kita. Saudara, kemudian ayat 31 mengatakan, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Kemudian ibu mertua Petrus setelah sembuh melayani mereka. Saudara, ini juga teladan yang baik. Setelah ditolong Tuhan, lalu melayani. Kita semua pasti pernah ditolong Tuhan, bukan? Mari berusahalah juga untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan talenta, dengan kebisaan kita semua, saudara. Mari kita bersama-sama kita melayani pekerjaan Tuhan di Gereja Ambengan. Tuhan memberkati, saudaraku ya. Ibu mertua Simon ditolong Tuhan. Seorang ibu mertua boleh dikatakan seorang yang sudah dewasa, cukup tua. Jadi bagian keempat ini, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang tua.
Sungguh saudaraku, pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia ini sekali lagi luar biasa saudaraku, hebat saudaraku ya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus pasti ditolongnya dari segala usia. Mula-mula memberkati anak kecil, lalu membangkitkan anak remaja, kemudian membangkitkan seorang pemuda yang sudah diusung menuju ke pemakaman, dan kemudian menyembuhkan orang yang sudah tua. Puji Tuhan saudara. Betul ya saudara-saudaraku, kita semua meyakini, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pahlawan cinta yang sejati. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah online ini, dan saya minta dengan hormat Bapak Yosef yang akan berdoa. Mari saudara-saudara, kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami semua sudah menerima berkat-berkat melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu terus menguatkan setiap kami bila kehidupan rumah tangga kami mengalami persoalan, masalah. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini kami terus semakin hari semakin mengutamakan kehidupan rumah tangga kami. Bila rumah tangga kami ada permasalahan, Tuhan tolong pulihkan sehingga kami benar-benar menjadi berkat bagi kehidupan rumah tangga kami, Bapak. Terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh kami diberkati lewat firman-Mu, Bapak. Dan kami juga berdoa pada saat ini, di mana saat ini negeri kami khususnya dilanda krisis ekonomi akibat pandemi COVID. Tuhan, kami hanya berharap pada Engkau, kami hanya mengandalkan Engkau, karena Engkau satu-satunya yang dapat memulihkan keadaan negeri kami tercinta ini, Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat ini kami berdoa buat mereka yang terpapar oleh virus corona ini. Tolong Tuhan, jamah nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi mereka. Kami berseru, kami memanggil nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka yang terpapar oleh virus corona ini, Engkau berikan kesembuhan sempurna bagi mereka semua dalam nama Yesus. Dan benar-benar negeri kami Indonesia ini dipulihkan, baik dari segi terpaparnya virus corona ini maupun perekonomian negeri ini, Tuhan. Benar-benar dipulihkan, Tuhan, sehingga negeri kami Indonesia ini menjadi negeri yang maju, negeri yang bangkit kembali, Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin negeri ini, Bapak Presiden bersama jajarannya semua. Engkau berkati Tuhan, dan biarlah mereka semua peduli akan keadaan bangsa negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini mengalami banyak macam-macam persoalan. Tuhan tolong, mohon hikmat-hikmat-Mu untuk jalan keluar yang terbaik, Tuhan. Yang lemah berikan kekuatan, yang susah hidupkan, yang kekurangan Engkau selalu mencukupi, memberkati. Yang sakit jamah Tuhan, dan mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumahnya masing-masing, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit apapun, Engkau berikan kesembuhan sempurna bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami lewat ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Dan sekarang anak-anak-Mu Tuhan mengarahkan hati mereka untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah engkau, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.